Semuanya ya, selamat datang di Kebun Raya Bogor. Di sini pun saya akan menjelaskan atau menjadi guide, menjelaskan beberapa objek ataupun sejarah dari Kebun Raya Bogor. Dengarkan, Nak. Yang pertama dimulai dari usia Kebun Raya Bogor terlebih dahulu. Saat ini untuk usia Kebun Raya Bogor sudah mencapai 207 tahun. Dibangun di tanggal 18 Mei pada tahun 1817. Ya, dengan Kebun Raya Bogor ini juga menjadi kebun raya tertua di Asia Tenggara dengan memiliki luas sekitar 87 hektar. 87 hektar. Dan itu masih di luar dari area istana. Jika disatukan luasnya dengan Istana Bogor yang bisa mencapai di 115 hektar. Dan juga untuk pendiri Kebun Raya Bogor yaitu peneliti berkebangsaan dari Jerman dengan nama Profesor Redward. Total di dalamnya pun juga ada sekitar 11.000 tanaman di mana itu semua sudah dikelompokkan sesuai dengan suku, jenis maupun juga family-nya masing-masing. Dengan contoh kita sekarang berada di bagian kelompoknya bambu. Ada berbagai macam jenis bambu dengan salah satu contohnya nanti ada bambu hitam yang pertama dilewati. Ini bambu hitam. Ya, untuk jenis bambu hitam ada di bagian samping kanan ini contohnya. Oh iya iya. Bisa dijadikan untuk alat Warnanya musik hitam atau gitu ya Mas ya? Jika telah trivialator. Lalu juga di kiri ada kantor BRIN yang merupakan pusat penelitian untuk Kebun Raya Bogor. Ya. Badan Riset Inovasi Nasional. Iya iya. Maupun juga di bagian depan lagi ada Istana Bogor. Ini nampakkan dari bagian belakang, ya, Yang Pak samping Jokowi. belakang. Iya iya. Luasnya 28 hektar. Dengan usia sudah mencapai di sekitar 279 tahun. Baikpun juga itu sudah bangunan yang ketiga atau sudah renovasi. Di area depan juga ini ada makam Belanda, jadi tidak jauh dengan istana ada kuburan Belanda, ya, tempat ada di bagian samping kiri. Sekitar 42 dan mereka rata-rata meninggal akibat terkena wabah malaria. Ya, Penyakit malaria. dari nyamuk ya. Boleh kalau misalkan lagi jalan-jalan ya, kita bisa lihat-lihat ya untuk makamnya tersebut. Kemudian juga di samping kanan ini ada bambu raksasa dari Myanmar bentuknya yang dibawa pada sekitaran tahun 1928. Ya, dan juga untuk diameter tengah yang bisa mencapai kurang lebih 30 cm, diameter bawah yang bisa mencapai sekitaran 50 cm. Di sini kita kembali lagi melewati koleksi palem ya. Terdapat koleksi dari palem sading atau palem serdang ada di kanan maupun juga di samping kiri. Lalu ada taman di bagian area kiri, namanya Taman Teisman. Nama Teismannya diambil dari ahli botanis berkebangsaan Jerman yang pernah menjabat sebagai direktur ketiga. Dengan contoh fotonya ada di bagian papan keterangan samping kiri ya, untuk Teisman. Ini juga merupakan pendiri Kebun Raya Cibodas pada sekitaran tahun 1852. Juga untuk koleksi berikutnya ada rotan. Untuk pohon-pohonnya di bagian samping kiri untuk rotannya. Dia berbentuk merambat ataupun memanjat, memiliki duri yang berfungsi untuk merambat ke atas untuk mencari sinar matahari ataupun untuk berfotosintesis ya. Untuk rotannya di samping kiri. Tapi tambah kesini tambah bagus gitu. Ini kalau yang kanan gedung Melchior. Gedung Melchior ini dibangun pada 1884 Melchior, ya. Melchior itu merupakan direktur kelima Kebun Raya Bogor pada 1880. Ini juga menjadi tempat kerjanya ketika itu untuk menjadi laboratorium tertua di Indonesia. 1884 juga untuk tahun dibangunnya. Ya sayang. Ada burung cendrawasih. Ada. Oke, dan berikutnya di sini kita melewati area pintu 1. Samping kanan juga ada Olive yang merupakan official merchandise Kebun Raya Bogor. Lalu juga di kiri ada Secret Garden Resto atau cafe. Mama, sehat mama. Bisa. Kalau untuk skuter, sepeda listrik itu yang memang hanya untuk 17 tahun ke atas ya. Maaf ya. Kalau untuk sepeda gunung atau sepeda MTB itu boleh ya. Harganya kalau yang sepeda MTB itu 20.000, sewanya per 1 jam. 1 jam 20.000. Ya. Itu adanya di area dekat Danau Gunting ya. Oke, kita akan menuju ke bagian area bawah yang nantinya banyak koleksi dari pohon besar. Di sini kita melewati koleksi dari tanaman paku dengan jenis dari Pakis raksasa. Pakis paku-pakuan. Di area samping kiri untuk tanaman-tanamannya yang biasa juga kadang dikenal dengan paku ekor monyet.
Nah, ini memiliki batang pohon yang baru, biasanya melingkar seperti buntutnya monyet ya. Contoh ya, ada di bagian samping kiri. Ya, tuh melingkar tuh. Ada biasanya di bagian tengah. Oke, kalau untuk yang kanan ada pandan, ini jenis dari pandan duri yang biasa dijadikan untuk anyaman atau kerajinan. Iya benar. Untuk pembuatan tikar, tas, topi maupun juga dompet ya. Iya, iya. Koleksi berikutnya lagi ada taman akuatik, koleksi tanaman air. Ada di samping kanan bawah. Di air hidupnya. Ya, hidup yang di air ya untuk tanamannya. Contoh ada talas air yang bentuknya mirip seperti pohon pisang. Kemudian juga ada eceng gondok, papirus, teratai, dan juga melati air ya. Turunnya ini ada tangga tuh, ada jalan. Kalau apa tuh? Kalau jenisnya di sini, kalau jenis tanamannya kurang lebih sekitaran 3.500 jenis tanaman totalnya. Kalau bunga di sini sih nggak begitu banyak ya. Banyaknya sih pepohonan aja, pepohonan tropis. Kalau bunga sih paling banyaknya anggrek. Ada kalau ditotalin semua anggrek itu ada 500 anggrek ya. Nanti kita lewati untuk koleksinya. Anggrek ada banyak, ada anggrek bulan, ada anggrek raksasa, ada anggrek hitam, macam-macam anggrek. Ya, kita menuju ke Taman Astrid, merupakan taman utama Kebun Raya Bogor, nanti di bagian depan taman ya. Taman utama. Taman utama. Lalu juga di sini sampai di bagian koleksi randu atau pohon Boleh kapuk kamu ya. membosalis. Untuk pohon kapuk di bagian samping kanan. Kapuk biasanya orang-orang dulu itu dijadikan untuk bantal, guling, kasur ya. Dari si buahnya. Kapuk atau randu. Ini pohonnya yang besar-besar ada di kanan, ataupun dua yang di kanan ini disebutnya randu kembar. Usianya ini sudah mencapai di 104 tahun. Tahun tanamnya di 1920 ya. Asalnya dari daerah tropis Amerika. Terus juga kalau untuk jalan kanan maupun kiri ini biasa dikenal dengan jalan kenari karena ditanami banyaknya pohon-pohon kenari ya, atau kacang kenari. Ini pohon kenarinya ada di area kanan. Kenari juga biasanya dikenal dengan almond Jawa atau almondnya Indonesia. Nah, di sini kita sampai di bagian Taman Astrid. Ini merupakan taman utama Kebun Raya Bogor. Area kanan juga ada koleksi teratai raksasa Victoria Amazonica yang asal dari Sungai Amazon Brazil ya. Kalau ini bunga kana atau bunga tasbih? Kana atau tasbih ya. Ada kuning dan juga ada merah. Kemudian juga di atas samping kanan sama, ini jenisnya cuma beda warna aja. Yang kuning sama yang merahnya ini. Iya, yang tengah ini. Ada yang di pohon itu samping kanan itu namanya Saraka indica ya. Yang kanan asalnya dari daerah sekitaran India ataupun daerah-daerah Asia ya. Banyak yang di pohon yang kanan. Kalau sini banyaknya di daerah tropis juga seperti daerah Indonesia, daerah Malaysia. Ini yang bunga kana ini yang bunga tasbih ini. Bunga tasbih disebutnya. Ya. Disebut di area tropis Iya, ya. bertasbih ya. Kemudian juga di kiri kanannya di sini ada pohon-pohon damar, Agathis damara. Ini pohon-pohon yang tinggi ataupun yang besar ya. Pohon damar ini biasa digunakan sebagai industri pembuatan korek api, papan bingkai maupun juga peralatan atau perabotan rumah tangga. Sedangkan dari getahnya ini bisa digunakan untuk pembuatan lilin dan juga untuk pembuatan resin dari si pohon damar ini. Di depan nanti di bawah samping kiri ada pohon langka juga. Jenisnya pohon baobab namanya ya. Nah, untuk pohon baobabnya itu ada di area kiri bawah. Yang bercabang dua, ada 4 pohon ya. Katanya tidak ada daunnya. Nah, pohon baobab ini asalnya dari Madagaskar ataupun tepatnya dari daerah sekitaran Afrika. Dia biasa memiliki buah, contoh buahnya menggelantung di pohon yang kiri ini. Buahnya tersebut itu dikenal dengan nama tikus mati bergelantungan ya. Contoh buahnya yang menggelantung. Benar kayak tikus mati. Kayak tikus ya yang digantung, dan buahnya tersebut memiliki rasa yang mirip seperti buah kiwi atau bisa disebut rasanya asam. Atau enak ya? Ya, dan mengandung vitamin C yang lebih tinggi juga dibanding dengan jeruk ya. Itu langka nggak? Dia langka, langka untuk pohonnya pun dia. Pohonnya tersebut juga memang pohon abadi, biasanya di tempat aslinya itu disebutnya. Karena memang hidupnya bisa di ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Kalau pohon tertua di situ berapa tahun? Kalau pohon tertua di Kebun Raya Bogor yang tercatat ada pohon leci di 198 tahun ya. Tapi untuk pohonnya saat ini sudah tumbang. Ternyata sudah potong ya karena terkena Potong angin sendiri, ataupun memang potong sudah sendiri. keropos ibu. Ya, potong sendiri kena angin ya. Dia adanya di area Danau Gunting atau di area sekitaran dekat Istana Bogor ya. Nah, di sini sampai di bagian kawasan anggrek, tepatnya ada di bagian samping kiri untuk gedung anggrek. Ini
Ini yang lama gedungnya, dibangun pada sekitar tahun 2002 dan ada total sekitar 500 anggrek yang sudah didata di dalamnya tersebut. Baik, itu semua sudah dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian anggrek silangan dan juga ada bagian anggrek alami. Memiliki dan lain-lain sedang Mas. Tadi toilet. Ya. Kenapa? Boleh masuk sana nggak? Kalau anggrek ini bisa dikunjungi secara gratis. Ya, jadi nggak perlu bayar. Cuma kalau dari tempat awal tadi yang berangkat itu lumayan cukup jauh ya, jalannya kurang lebih 1 kilo ya. Masuk sini boleh. Yang ini nggak bisa tempat aklimatisasinya. Paling bisanya orkidarium dan sama anggreknya ya. Kalau istana itu boleh dimasukin? Istana Bogor tidak bisa. Harus izin dulu atau harus WA dulu Pak Jokowinya ya. Oke, kemudian juga selanjutnya ada koleksi tanaman obat tradisional. Nah, ada di bagian samping ini toga tumbuhan obat keluarga. Contohnya ada sirih, ada kumis kucing, sambiloto, belutas, jahe, daun jaruju, maupun juga ada temulawak atau tomat-tomatnya. Ada coklat juga, kemudian juga ada pohon kopi atau koleksi kopi-kopian. Ya, untuk koleksi pohon kopi dia menyatu dengan tanaman obat areanya. Contohnya di dalam pot samping kiri ya. Dua jenis yaitu Robusta maupun Arabica dengan asal dari daerah Lampung ataupun juga ada dari daerah Jawa Barat sekitaran Gunung Puntang, Kabupaten Bandung. Di area samping kanan juga ada taman namanya Taman Garuda atau Taman Sujana Kasan. Disebut Taman Garuda karena tanaman dibentuk dengan lambang Garuda. Itu tanaman yang di tembok ataupun yang warna ungu di tengah itu. Jika dilihat dari ketinggian yang memang akan lebih jelas, tapi kalau untuk dari sini agak sejajar, jadi yang terlihat hanya setengah bagiannya saja. Jadi kita harus terbang. Ya, harus terbang ya. Oke, dan untuk Sujana Kasan itu merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai direktur di Kebun Raya Bogor, tepatnya pada 1959. Kalau kiri ini tempat untuk pembibitan tanaman langka dengan salah satunya itu contoh ada bunga Rafflesia Padma di area kiri, tapi lagi tidak mekar ya sehingga areanya masih tutup atau belum bisa dikunjungi. Masuk lagi ke dalam kurang lebih sekitar 20 meter. Ini kalinya tuh, kali. Ini kali Ciliwung ya. Ibu boleh berenang Kali Ciliwung atau Sungai Ciliwung yang langsung mengalir ke bagian area Depok maupun Jakarta ya. Istilahnya ini yang suka ngirim oleh-oleh ke Jakarta. Oh, itu apa sampah ya? Apa, sampah air. Banjir gitu. Kemudian juga di depannya sampai di bagian Ya nggak area ada, hutan. memang buat salin.